Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami mahasiswa IAIN Parepare akan menyelesaikan tugas KPM teori, yaitu komunikasi antar budaya. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haslina, NIM 17 dan di samping kanan saya bernama Mispa Santi dengan NIM 17 dan di samping kiri saya bernama Siti Rahma Sapitri, NIM 17 Jadi terlebih dahulu saya akan membahas apa itu komunikasi. Jadi komunikasi di sini adalah suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak orang atau media ke pihak lain. Nah, komunikasi antar budaya di sini merupakan sekedar dua kata tapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Harus dicatat bahwa studi komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan efek kebudayaan terhadap komunikasi. Nah, di sini ada pun unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Yang pertama itu komunikator. Nah, komunikator di sini dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang memperkasai komunikasi. Artinya, dia mengawali pengiriman pesan tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan. Nah, yang kedua itu komunikan. Nah, komunikan dalam komunikasi antar budaya di sini adalah pihak yang menerima pesan tertentu. Dia menjadi tujuan atau sasaran komunikasi dan pihak lain atau komunikator. Nah, yang ketiga itu pesan. Nah, pesan di sini adalah apa yang ditekankan atau dialihkan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, yang keempat itu media. Dalam proses komunikasi antar budaya, media merupakan tempat saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui tertulis dan media massa. Nah, yang kelima itu efek dan umpan balik. Dalam proses tersebut, umumnya menghendaki reaksi balikan yang disebut umpan balik. Nah, umpan balik di sini merupakan tanggapan dari komunikan kepada komunikator atas pesan-pesannya telah disampaikan. Tanpa umpan balik, arus pesan-pesan dalam komunikasi antar budaya, komunikator dan komunikan tidak bisa memahami ide, pikiran, dan perasaan yang terkandung dalam pesan terkandung dalam pesan tersebut. Nah, yang keenam itu suasana. Nah, di sini satu faktor penting dalam komunikasi antar budaya adalah suasana, yang kadang-kadang disebut setting communication. Nah, yakni tempat atau ruang dan waktu serta suasana ketika komunikator antar budaya berlangsung. Nah, yang ketujuh itu gangguan. Nah, gangguan dalam komunikasi antar budaya di sini adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dengan komunikator. Jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu pengalaman saya mengenai komunikasi antar budaya. Ini terjadi pada saat mertua dari kakaknya saya memanggil saya. Katanya, "Mispa, kesini Ki ambil nasuk kaju." Saya pikir maksudnya itu adalah mengambil kayu bakar. Setelah diberitahu oleh kakaknya saya, ternyata yang dimaksud itu bukan kayu bakar, melainkan di dalam bahasa Bugis, nasuk kaju itu adalah sayur. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang solusi untuk mengatasi miskomunikasi. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya adalah sebagai komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, adapun solusi untuk mengatasi miskomunikasi, yang pertama itu adalah
hargai lawan bicara. Menghormati dan menghargai orang yang diajak bicara akan membuat kita cenderung berhati-hati dalam mengungkapkan setiap kata, termasuk ketika menegur anggota tim yang melakukan kesalahan, sehingga apa yang ingin kita sampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan tidak membuat yang diajak bicara atau ditegur menjadi marah. Dan yang kedua adalah empati. Kemampuan untuk dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi lawan bicara akan menciptakan komunikasi lancar. Salah satu syarat untuk dapat memiliki empati adalah memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan orang yang kita ajak bicara. Dan yang terakhir adalah jelas dan transparan. Nah, terkadang karena suatu alasan kita merasa perlu untuk menyampaikan pesan. Pesan yang baik adalah pesan yang jelas, transparan, dan dapat dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi atau salah tafsir. Baiklah, itulah tadi video singkat yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, malebi warengkadana makiada ampena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.